Silakan dibacakan. Ya. Nota pembelaan atau pledoi, Jakarta 10 Juni 2025. Saya Meriska Wijaya, Majelis Hakim yang saya muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, penasihat hukum yang saya kasihi, yang senantiasa selalu setia mendampingi saya dari awal perkara ini, serta kepada semua hadirin persidangan, awak media yang selama ini mengikuti jalannya persidangan yang saya kasihi. Sebelum berlanjut persidangan ini, maka pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya menyampaikan pembelaan saya yang sekiranya hal ini adalah fakta dari kejadian yang sebenarnya saya alami, secara tulus, jujur, dan benar adanya, tanpa direkayasa. Saya hanyalah seorang istri dan seorang ibu dari 3 orang putra saya, yang menjadi amanat Tuhan agar saya merawat, mendidik, dan membesarkan mereka, di mana dalam keseharian tugas pokok saya adalah ibu rumah tangga yang mendedikasikan hidup untuk keluarga, suami, dan anak-anak. Saya secara pribadi dan keluarga saya tidak pernah melanggar hukum dan bersentuhan dengan masalah hukum sebelumnya. Oleh karena itu, hal yang saya jalani saat ini benar-benar membuat saya frustrasi, di mana segala tuduhan yang tidak benar dengan lancar mengalir kepada saya, tanpa mendengarkan alasan sesungguhnya dari saya untuk membuktikan bahwa saya sebagai wanita yang lemah hanya menjadi korban yang dituduhkan dan difitnah atas perbuatan orang lain, yang mana orang tersebut saya percayakan untuk membela anak saya dalam permasalahan hukum. Dari tindakannya tersebut, saya dilibatkan dan dituduh secara terbuka ikut bersalah, padahal saya tidak pernah menyuruh ataupun mengetahui apa yang dilakukan Lisa Rahmat. Saya sebagai seorang wanita dan seorang ibu rumah tangga, saya sama sekali tidak paham akan proses hukum dan proses peradilan itu seperti apa. Dan ketika putra pertama saya yang bernama Gregorius Ronald Tanur tersandung sebuah kasus hukum, dan pada saat itu saya dalam keadaan bingung dan dengan ketidaktahuan saya akan masalah hukum, akhirnya seorang teman anak saya tersebut menawarkan bantuan dari ibunya yang bernama Lisa Rahmat, di mana Lisa juga bukan orang yang baru saya kenal, karena Lisa merupakan kakak kelas saya sewaktu saya di bangku sekolah SMA. Pada saat itu, saya yang dalam kondisi tidak stabil secara mental, seolah-olah mendapatkan secercah cahaya dan harapan yang bisa meringankan beban pikiran dan mental saya. Maka dari itu, saya mengiyakan agar Lisa mendampingi anak saya sebagai kuasa hukum anak saya, agar permasalahan kasus hukum anak saya bisa secara terang benderang mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sebagai seorang ibu yang tidak punya pengalaman hukum, dan kasus hukum anak saya ini merupakan pengalaman pertama saya yang awam ini diminta oleh Lisa Rahmat untuk menyiapkan dana sebagai fee lawyer dan tanda tangan surat kuasa oleh anak saya, di mana sampai saat ini salinan surat kuasa tersebut tidak pernah diserahkan kepada saya. Untuk diketahui majelis hakim yang saya muliakan, JPU yang saya hormati, penasihat hukum yang saya kasihi, serta semua hadirin yang saya cintai, pada saat itu Lisa Rahmat meminta uang sebesar 1.500.000.000 rupiah sebagai fee lawyer, atau dengan bahasanya Lisa itu uang jasa pengacara, karena Lisa tidak sendirian tapi bersama beberapa orang kantornya atau tim yang juga merupakan pengacara untuk mendampingi Ronald dalam proses hukum yang menimpanya sampai selesai. Kemudian dalam kebingungan tersebut, saya akhirnya menyatakan kalau uang
1,5 miliar itu besar bagi saya dan keluarga, sehingga timbullah kesepakatan lisan antara saya dan Lisa Rahmat bahwa 1,5 miliar tersebut akan saya cicil secara bertahap, di mana saya sebagai ibu rumah tangga tidak berpenghasilan tetap. Maka kami sepakati mengangsur fee lawyer atau jasa pengacara kepada Lisa melalui pembayaran tunai dan transfer lewat rekening sebagaimana tercantum dalam bukti dan BAP saya. Kembali saya tegaskan di hadapan persidangan yang mulia bahwa selain dari uang 1,5 miliar yang saya angsur kepada Lisa Rahmat, saya tidak pernah melakukan pembayaran apapun lagi, dan tidak pernah juga bersepakat dengan Lisa untuk Lisa menalangi apapun, apalagi terhadap upaya penyuapan hakim. Yang saya tahu, Lisa cuma mendampingi dan membela kebenaran anak saya secara hukum dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia. Semua transaksi pembayaran fee lawyer atau jasa pengacara tersebut dapat saya buktikan dari rekening koran yang tercantum dalam buku tabungan saya yang telah diambil dan disita oleh penyidik sebagai barang bukti. Majelis hakim yang mulia, JPU yang saya hormati, penasihat hukum yang saya kasihi, dan para hadirin yang saya cintai. Saya sebagai seorang wanita yang dimana Tuhan percayakan saya menjadi ibu dari 3 putra saya, sebagai seorang Katolik sejati yang memuliakan Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria, saya berani bersumpah demi nama Tuhan dan demi anak-anak saya bahwa saya tidak pernah sekalipun meminta, menyuruh, bahkan berinisiatif merayu Lisa untuk menyuap hakim dalam permasalahan kasus hukum anak saya. Di usia yang tidak muda lagi, saat Tuhan memberi saya kesempatan bonus usia, saya sadar benar saya harus lebih dekat dengan Tuhan dan menjauhi dosa duniawi. Untuk itu saya benar-benar kecewa dan menyesal pada Lisa yang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai, sehingga saya yang tidak tahu apa-apa turut diseret Lisa dalam perbuatannya untuk mencari popularitas semata. Menurut pandangan saya, ini adalah cara Lisa Rahmat agar bisa membuktikan diri dia bisa menang di pengadilan, padahal dengan menghalalkan segala cara tanpa memikirkan resiko yang lebih besar dari perbuatannya. Untuk itu, dalam persidangan ini yang mulia, walaupun saya duduk sebagai terdakwa atas apa yang tidak saya lakukan, tapi saya percaya bahwa masih ada seberkas cahaya dan setitik harapan terhadap kebenaran. Saya percaya bahwa semua yang ada di sini memiliki hati dan nurani untuk bisa menilai selama berjalannya persidangan ini dengan kacamata hukum yang betul-betul adil. Saya percaya majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan tim pengacara dalam perkara ini merupakan para profesional dalam bidang hukum serta memiliki pemahaman yang luas dan pengalaman yang banyak terkait permasalahan hukum. Saya berharap di balik profesionalisme tersebut tidak melupakan asas kebenaran untuk mengatakan kebenaran adalah kebenaran dan kebenaran tetaplah sebuah kebenaran. Saya sebagai insan lemah, sebagai seorang ibu dan istri yang tidak paham dengan semua dinamika ataupun perguncingan khalayak umum, sangat terpukul sekali dengan pemberitaan publik yang tidak berimbang dan tidak punya dasar, namun secara terbuka menyudutkan saya sebagai orang yang jahat, yang dimana tuduhan itu hadir akibat kesaksian dan pernyataan yang tidak bertanggung jawab secara sembarangan,
membuat keterangan-keterangan bohong, di mana hal tersebut tidak pernah ada bukti dan tidak pernah ada saksi fakta, tidak pernah terjadi dan tidak pernah saya lakukan. Semuanya itu hanya dikaitkan oleh Lisa Rahmat selaku pengacara anak saya untuk menyeret saya jatuh ke dalam perkara ini. Majelis yang mulia, jaksa penuntut umum yang saya hormati, tim pengacara yang saya kasihi, sebagai manusia yang hidup di negara Indonesia ini, kemana lagi saya akan menaruh harapan saya untuk sebuah kebenaran yang adil, agar saya mendapatkan tempat untuk membela kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukankah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah? Saya tidak lari atau menghindar takdir cerita hidup saya, tapi saya sebagai orang beriman tetap percaya bahwa mukjizat masih ada lewat hati yang dijamah Tuhan, agar dalam keterpurukan ini tetap ada pertolongan untuk saya lewat pertimbangan yang adil. Saya yakin Tuhan saya yang hidup mampu mengetuk pintu hati siapapun, mampu membuka mata siapapun, dan melihat perkara ini untuk mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Mungkin saat ini saya duduk di persidangan dunia sebagai terdakwa atas dakwaan dunia yang tanpa bukti, mengantarkan saya sampai pada persidangan dunia. Tapi ini bukan akhir dari hidup saya, dan ini juga bukan akhir dari cerita takdir saya. Saya percaya penghakiman Tuhan akan hadir untuk membuktikan kebenaran nyata. Siapapun yang hari ini menzolimin saya maafkan secara tulus. Siapapun yang membuat saya tersakiti dan yang mendorong saya serta menengsarakan saya akan tetap saya ampuni, dan akan saya doakan agar ketidakadilan yang terjadi pada saya tidak menimpa mereka dan keluarga mereka juga. Sebagaimana Tuhan berfirman dalam Injil Matius 18 ayat 21-22. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Jawab Yesus, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Saya sudah menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Sebagai hambanya yang lemah, saya percaya pelukan kasih Tuhan dan bimbingan Roh Kudus menyertai saya. Lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat akan menyelamatkan saya dari segala hal yang jahat. Demikianlah pembelaan saya yang saya sampaikan sejujur-jujurnya dan yang seterang-terangnya, tanpa ada saya tutup-tutupi dari kebenarannya. Saya mohon majelis hakim yang mulia lewat persidangan ini membebaskan saya dari segala tuntutan kepada saya, bukan karena kemauan saya, tapi karena fakta persidangan. Saya juga mohon kepada majelis hakim yang mulia agar tidak tersandera oleh tuntutan yang diajukan kepada saya, melainkan lewat keadilan berdasarkan fakta persidangan yang sebenar-benarnya. Kepada majelis hakim yang mulia, sebagai perpanjangan tangan Tuhan, pemegang tongkat keadilan, saya memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta faktual dan kenyataan dalam persidangan. Karena putusan bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Majelis hakim yang mulia, memang tidak mudah mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Memang sulit dan pahit, tapi bukan berarti tidak bisa. Saya yakin di saat majelis hakim yang mulia dihadapkan dengan persidangan ini, bukan semata-mata administratif pengadilan Jakarta Pusat, tapi Tuhan punya
rencana dan cara agar majelis hakim yang mulia dalam menyidangkan perkara ini penuh rasa keadilan, ketegasan, serta keberanian demi penegakan hukum. Apa yang menjadi pertimbangan dan keputusan dari majelis hakim yang mulia dalam perkara ini, saya yakin dan percaya itulah yang terbaik untuk saya dan untuk kita semua. Di akhir kata, untuk mengakhiri nota pembelaan saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan majelis hakim yang mulia yang menyidangkan, mengadili dan memutuskan perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan hati nurani. Saya juga mengucapkan limpah terima kasih dan permohonan maaf saya apabila dalam persidangan ini ada kata-kata saya atau sikap saya yang secara emosional atau spontanitas yang kurang berkenan. Sebagai manusia biasa, saya tidak sempurna. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Rumah saya Meriska Wijaya.